Seribu koi, seribu warna. Apa kabar sahabat pecinta koi semua? Kembali lagi sahabat koi, kami sapa pada video konten kita kali ini ya sahabat koi. Nah, sahabat koi, pada video konten kita kali ini mungkin hampir sama, tidak terlalu panjang durasinya, cuma kali ini saya pengen membahas soal kesehatan ikan koi dengan salah satu, saya nyebutnya apa ya, penghobi atau apa ya? Nanti kita lebih jelasnya nanti kita langsung tanya. Udah kawakan juga, udah lama bergelut di dunia ikan hias terutama sahabat koi. Oke, dengan siapa? Yuk langsung saja kita sapa beliaunya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Saya baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, cuaca agak ekstrim, jadi Iya, kita harus jaga kesehatan dan ikan-ikan kesayangan kita Pak ya. iya. Oke. Jadi Mhm, beberapa minggu ini ya, jadi sudah hampir 1 minggu mulai dari hari Rabu kemarin, mhm, ya, yang harusnya mhm. di bulan Juli itu betul-betul puncaknya musim kemarau. Oh Jadi iya. Juni, Juli, Agustus seperti Aha. itu. Tapi ini ada selingan hujan-hujan Pak ya. Iya, seperti kayak ada hujan kiriman begitu ya. Mungkin itu bukan hujan kiriman, tapi saya amati sebelumnya ya. Mhm. Jadi di tahun sebelumnya juga sama sih. Jadi ini sudah terjadi kayak perubahan musim seperti itu. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Pak, Iya. boleh dong dikenalkan namanya? Oke, perkenalkan saya Julius Wijaya. Mhm. Saya asal dari Tulungagung. Tulungagung. Iya, saya adalah praktisi di dunia ikan hias seperti Yes. itu. Dan sekaligus mungkin kalau saya boleh owner dari Owner dari 3 perusahaan, mhm. UD Tirta Mas Agung Abadi, kemudian Golden Triangle dan Blue Farm. Oke. Iya, Nah, saya sahabat sudah mhm. bergelut di dunia ini ya, untuk ikan hias ini lebih dari 25 tahun. Tuh, Jadi sahabat koi. mulai dari usia yang sangat muda sekali. Jadi Oke. seperti itu. Nah, sahabat koi, sepertinya saya pas sekali mengajak sahabat koi untuk bertemu beliau karena bikin janji dengan beliau agak sulit. Karena beliau sibuk sekali juga, kadang diundang untuk pembicara juga, Pak ya. Iya, kadang ya juri untuk kontes, Nah, kadang ya ada kegiatan meeting ya dengan oke. rekan Mhm, gitu. mhm. Kan Nah, ini yang kalau sering sih di mhm, kolam-kolam budidaya karena saya kan tiap hari harus ngontrol ya di titik-titik budidaya saya. oke. Iya, karena kan nggak dalam satu satu lokasi, Wilayah ada aja ya. beberapa lokasi sampai di luar kecamatan gitu. Seperti Hahaha. itu. Nah, kalau yang sekarang ini kita berdiri nih, Pak, ini namanya apa ini, tempat Oh, ini? ini UD Tirta Mas Agung Abadi. Oke, UD Iya, Tirta dan di sini banyak kolam-kolam juga kalau saya ngelihat. iya. Nah, kalau yang ini kolam apa ini, Pak? Ini adalah IKI. Iki. Iya, Kepanjangannya apa, Pak? Iki. IKI itu kepanjangan dari instalasi karantina ikan. Jadi Oke. itu adalah sebagai syarat ya Mhm, untuk kita mendapatkan yang namanya CKIB. Jadi mhm. seperti itu. Oke, CKIB itu kalau boleh eee, mungkin kepanjangan CKIB, Pak? CKIB itu cara karantina ikan yang baik. Jadi Oke. itu adalah semacam standar ya, Mhm, standar kesehatan ikan ya, mhm, seperti itu. mhm, Eee, jadi begini, jadi supaya lebih jelas saya mhm, jelaskan dulu mhm, ya. Jadi pemerintah itu ya, mhm. memberikan yang namanya, kuasa ya, Oke. un eee, jadi dalam 1 bulan ya, Mhm, kita hanya cukup 1 kali ya, mhm. melakukan uji terhadap ikan-ikan yang akan dikirim, Oke, seperti itu. berarti ikan-ikan yang ada di sini, akan, melakukan perjalanan sebuah pengiriman, Pak, ya? Oh iya, jadi, eee, ikan ya dari kolam budidaya saya Aha, maupun yang saya dapat atau saya kumpulkan dari pembudidaya, mhm, kemudian masuk di instalasi karantina ya, oke. kemudian di situ harus dilakukan yang namanya CKIB. Nah, CKIB. CKIB itu semacam manajemen untuk kesehatan ikan, seperti itu. Oke. Jadi di situ nanti ya setelah ikan datang Mhm, ya, kemudian dilakukan yang namanya
eh, biasa dilihat ya, Mhm. atau kita kolek, kemudian kita akan hitung Mhm. jumlahnya berapa, Mhm. size-nya berapa, Mhm. kemudian jenisnya apa, Mhm. kemudian dilakukanlah yang namanya tindak aklimatisasi dan adaptasi terhadap ikan. Oke. Kemudian kalau ditemukan seumpama ikan ada infeksi primer Mhm. seperti kutu jarum Aha. atau kutu kura-kura, Aha. arbulus ya. Aha. Kutu jarum itu Lirnea ya. Mhm. Terus kemudian ada enggak simptom atau gejala seperti bercak putih. Apakah bercak putih itu ada hubungannya dengan parasit seperti Aha. protozoa ya, Oke. ini white spot ya, White spot biasanya sebutnya. Ichthyoporus multifilis Oke. seperti itu. Mhm. Nah, kemudian tentunya kalau ditemukan seperti itu, ikan akan masuk di yang namanya sistem, yaitu adalah sistem treatment atau tindak kuratif seperti itu. Oke. Berarti ini dalam pantauan terus Pak ya, ikan mulai Iya. masuk sini Iya, sampai nanti waktu pengiriman. iya, Jadi dideteksi dulu, iya, didata dulu semuanya, iya, apa saja ikan ini yang semisal ada sesuatu yang menghambat kesehatan mereka, iya, sampai treatment juga nanti berarti Pak iya, ya. ada treatment Treatment. juga ya. Heeh. Kalau ikannya ada infeksi primer ya, kita kendalikan ya, Oke. seperti itu, kita Aha. obati. Kemudian kalau dia kena infeksi sekunder seperti jamur, Mhm. kemudian bakteri maupun virus, ya kita treatment seperti itu Oke. sampai sembuh, sampai dinyatakan sembuh. Mhm. Kita bisa nyatakan ini sembuh dan tidak, ya kita lihat Dari hasil. simptom bodinya, Mhm. kemudian simptom geraknya, gejala pada Oke. bodi maupun geraknya, Oke. seperti itu. Kalau ada seumpama koi begitu, Mhm. ada yang masih meloncat, kemudian menggosok-gosok, Flashing kemudian biasanya flashing sebutnya. ya, Aha. seperti itu. Kemudian dia mengendap ya, Aha. dia mojok begitu ya, Oke. atau mengambang begitu. Aha. Nah, itu kan ada, itu berarti kan ada tanda-tanda Deteksi, dia Haha. masuk di ikan stres 3. Jadi ada Oh. perjalanan aslinya. Oke. Stres 1, stres 2, stres 3, stres 4 begitu. Mhm. Seperti itu. Oke, berarti ada deteksi dan kita coba sambil jalan Pak ya. Oke, boleh. Berarti di sini semua dipantau setiap hari Pak ya. Iya, Ini ada nggak cuma koi saja sahabat ada yang koi. mati ya. Nih ada yang mati juga sahabat koi. Iya. Nah, ini Aha. memang lagi ada treatment. Oke. Jadi Memang untuk kita juga sampai gunakan aplikasi ya. Jadi aplikasi ya untuk intern ya. Aha. Itu untuk ini recording. Oh. Jadi setiap hari itu kita lakukan recording terhadap ikan. Setiap kelompok-kelompok ini Pak ya. Iya, setiap kolam, di setiap Oh, titik oke. itu. Aha. Jadi mulai ikan itu datang Aha. sampai dengan pengiriman. Itu Oke. ada recording mulai dari masuk sampai output Oke. keluar. Nih sahabat koi, jadi ini kayak labnya saya bilang untuk mendeteksi ikan baru datang kesehatannya seperti apa. Iya. Dan tadi saya sempat dikasih tahu beliau bagaimana mendeteksi ikan yang sudah sehat Pak ya. Iya, Terutama itu. sehat itu seperti apa sih Pak? Nah, Kalau boleh gini. teman-teman. Nah, kalau ikan ini sudah mau datang seperti ini, Mhm. ya. berarti Istilahnya sehat, orang Pak ya? Jawa sudah kutuk gitu, Heeh. dia sudah. Nah, ini sahabat koi. Nah, Dia ini, udah nggak takut lagi iya, dan Ah, mau ini datang. udah Udah sehat ya. Ya. Ini deteksi Beda- awalnya. beda dengan ini. Oke, yuk Yang sahabat satu koi kita ini. lihat. Ini deteksi awal sahabat koi Ini kalau tadi lagi pakai sekarang. tangan kiri, sekarang Iya. pakai tangan kanan, takut Iya, karena nular beda nanti, ini Pak iya. ya. Beda kolam. Nah. Oke, ini Nah. belum banyak yang mau datang Iya. Pak ya. Masih Nah, itu kayak masih lemes-lemes ada. di sana Pak Iya, ya. heeh. Nah, itu tandanya secara simptom geraknya ini Mhm. masih dinyatakan ikan ini masuk di stres 3. Oke. Nah, ini bahkan sudah masuk di stres 4 karena ada mati. ada yang mati Pak Nah, ya. jadi seperti itu. Jadi Mhm. itu ada semacam parameter begitu ya. Mhm. Kalau untuk ikan itu Mhm. kalau di pelajaran aquaculture begitu, Mhm. itu nggak ada istilah ikan kena sakit, tapi ikan itu stres. Stres Nah, ya Pak ya. Nah, stresnya itu stres 1 itu Aha.
istilahnya air itu parameternya itu bergeser sedikit-sedikit tapi semua begitu, Oke. atau sebagian parameter ya toh, tapi nggak terlalu tinggi sehingga dia tidak terlalu membuat tekanan pada ikan, tidak membuat stres pada ikan, hampir tidak terlihat kalau nggak di parameter seperti itu. Dan ini memang dibedakan Pak ya, maksudnya gini, kayak tadi Bapak pakai tangan kiri yang sana, Iya. yang sini pakai tangan kanan, memang itu standar operasionalnya seperti itu Pak ya? Iya, karena air itu kan ini tangan Media. kita, air, kemudian itu adalah Media. untuk menghantarkan. Bisa, misal antar virus, entah apa itu bisa. Iya, seperti Oke, itu. ini sahabat koi. Jadi sahabat koi banyak belajar hari ini Iya. dengan beliau, terutama untuk mendeteksi kesehatan ikan koi. Nah, sahabat koi pasti penasaran terkait yang dari awal saya sampaikan tadi ya, sahabat koi, untuk bagaimana sih menjaga kesehatan ikan koi. Terutama kebanyakan orang menyalahkan di pakan biasanya Pak ya. Nah, biasanya karena proteinnya terlalu ketinggian atau apa kayak gitu. Padahal nggak cuma itu Pak ya, atau seperti apa. Nanti kita pengen bahas itu, tapi akan saya sambung di video selanjutnya sahabat koi. Iya. Jadi bersabar sahabat koi, oke? Mungkin saya akan jelaskan tentang stres ikan mau. Boleh, boleh. Ya, Nanti kita jadi akan biar apa ini para sahabat koi ya, semua. sahabat koi semua ini biar ya sedikit ada pengetahuan tentang bagaimana mendeteksi ikan seperti itu, supaya bagaimana cara mengatasinya seperti itu. Ini sudah masuk di mana toh stresnya seperti itu. Jadi yang tadi saya tahu tadi kan bicara tentang stres satu. Stres satu, ya. Oke. Stres satu yaitu adalah keadaan di mana ya air itu yang nyaman bagi ikan istilahnya, parameter yang dibutuhkan untuk ikan punya harapan hidup ya, itu parameternya itu sedikit bergeser begitu ya. Sehingga menimbulkan tekanan pada yang namanya ikan seperti itu ya. Tapi ini belum sampai ke tahap yang lebih tinggi ya, tidak menimbulkan penyakit maupun kematian pada ikan seperti itu. Jadi itu cukup dengan perlakuan sedikit aja ya, supaya membuat refresh terhadap air ya, istilahnya dengan melakukan penurunan level air atau ditambah ya, di grojok begitu. Ya sudah, kita kan bisa lihat simptom daripada ikannya, kemudian terhadap warna air dan sebagainya. Itu sudah banyak membantu, apalagi didukung dengan cuaca yang baik gitu, dia sudah kembali sendiri kualitas airnya seperti itu. Nah, sebenarnya ada berapa bagian stres sih Pak kalau untuk ikan sampai? Ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. Kalau yang 2 ini ya, yang 2 ini sudah mulai ada tekanan di air ya, seperti itu. Nah, sahabat koi pasti penasaran nanti step by stepnya, semisal stres dan sampai kematian itu Pak ya. Nah, itu akan saya lanjut di video selanjutnya sahabat koi. Oke. Dan untuk video yang pertama ini kita sampai sini dulu Pak. Nanti kita akan lanjut, pasti menarik sahabat koi, pengen tahu seperti apa sih treatment ikan koi. Oke sahabat koi. Nah, pasti pengen tahu seperti apa tahapan-tahapan stres itu. Tonton terus di channel Ebisuko ya sahabat koi, di video selanjutnya, karena video ini akan bersambung. Oke, terima kasih sahabat koi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Pakan Koi Harmoni dan Hiroyuki, produk dalam negeri, kualitasnya tinggi. Koi sehat, seksi, bulky.